saja kita coba mulai halaman 40. Mutawazin bermula dari tawazana, artinya seimbang, yakni susunan atau rangkaian beberapa rangkaian kata yang seimbang dalam pola arif, namun tidak dalam pola kofiah. Yang demikian, sajak mutawazin adalah sajak yang untaian kata-katanya yang bersajak itu satu sama lain seimbang, seirama, dan sepola, hanya dalam kofiah saja. Itu yang terakhir nih. Contohnya maudu'ah, masbubah, mabsusah, seimbang polanya, pola maf'ulah. Baru masuk contoh dua. Linnasi kal ahdafi linabil amrod, ahdaf amrod, polanya sama polanya ahdaf amrod. Maknanya dulu, linnasi kal ahdaf, manusia merupakan sasaran bagi taring berbagai penyakit. Ada 1000 penyakit umpamanya, maka dia punya taring. Sasaran taring si penyakit itu dia manusia. Maka tidak ada manusia yang nggak kena sasaran taring penyakit. Ini bayarnya juga tinggi, ada tasbih ya, istiarah. Kaji kita yaitu ahdaf amrod, annas annab. Nanti kalau sudut pandang jinas ketemu lagi jinas, nas nab sudah tahu. Ahdaf amrod tidak. Kata-kata yang bersajak mutawazin dalam ungkapan di atas adalah linnas, nasnya manabnya, ahdaf amrod, itu sajak. Kategorinya mutawazin, polanya sama, tidak dalam kopiah. Ini beda ya. Apa akhirnya? Kopiah itu apa? Yang satu sin, yang satu ba, yang satu fa, yang satu dot. Itu nggak sama. Ini yang mutawazin. Qala ta'ala fi surah At-Tariq, as-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu as-saqib. Kata yang bersajak mutawazin dalam ayat di atas adalah at-tariq, as-saqib. Polanya aja sama, maka disebut mutawazin. Huruf akhirnya tidak, beda dikit. Al-wa'us sajak, ada murassaq, ada mutawazin, ada mutawazin. Satu lagi apa terakhir? Mutarraf. Kita kembali ke murassaq. Murassaq paling indah. Apa unsur indahnya? Pada aruf dan kofiah. Arufnya sama, kofiahnya sama, satu sama lain seimbang, seirama dan sepola. Na'imah, Rodiyah, Aliyah, Lariyah, Jariyah. Seimbang.
dulu nih. Pola mah sorofin. Pola isim fa'il. Naim lagi ya. Kalau dia pola ya seimbang arubnya makofiyahnya. Omanya naimah. Tuh ini kofiyah. Huruf akhir. Kalau dalam syair kata, kalau dalam balaghah nih naimah lagiyah radiyah. Maka dalam konteks itu dia bersajak naimah lagiyah radiyah. Terus dari segi pola fa'ilah Arut itu ya. fa'ilah Dirama. iya betul dilama arut jadinya. Jadi kalau nyambung ke arutnya menjadi lebih kuat lagi rasa bahasa kita. Sepola arut dan kofiyah ini namanya murosok. Lebih lebar lagi bukan dalam konteks kata tapi kalimat. Dalam rangkaian kalimat. Oh iya, di sini 4. Ini dalam rangkaian kalimat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ini sama juga. Bersakit-sakit dahulu, berenang. Gitu. Nah, kemudian ini sekolah sudah masuk arut kofiyah. Pada saat yang sama sekolah berarti seimbang. Oke. Nah, pelan-pelan nih merosok. Nanti kalau baca tafsir si mufasir menganalisis aspek balaghah, maka dia suka sebut pihak pada ayat ini at-tarsiyah. Ini maksudnya ada sajak meros dan menyebutkan tarsiyah. Jariyah, terus marfu'ah dengan mawdu'ah, masfufah dengan mamsusah. Nanti ada yang bedanya antara mutawazin sama mutawazi saja. Apa namanya ini? Jinas tapi ghair tam. Ya, mutawazin sama mutawazi beda huruf. Itu saja mirip. Maka nanti di sini ada contoh muroso yang kedua, inna ilaina iyabahum, inna alaina hisabahum. Bukan cuma melihat iyabahum sama hisabahum saja. Ilaina, alaina, itu kan sama timbangan ya. Ilaina, jadi inna ilaina, inna alaina. Itu juga bagian dari sajak merosot. Yang dimaksud fi faqratain aksar. Contoh lain nomor 3, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Jadi sajak pada akhirnya halu'a itu satu, jazu'a, manu'a. Yang kedua dimaksud seimbang jumlah kata. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a. Itu sama jumlah katanya. Idza massahu khairu manu'a. Ada berapa? 4. Itu yang membuat
sajak ini namanya murosok. Ya. Asyarru jazuma, al khairu mamnun. Lalu dengan menyebut syarru sama khairu, ini belum sampai nih, tiba lawan kata. 4. Inna ba'dal kadari sohwa wa ba'dal matori sohwa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dari ba'da ya. Ba'dal kadari sohwa, ba'dal matori sohwa. Contoh 5. Wadnani idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa. Hawa sama huwa. Terus satu lagi hawa bersajak murosok idha hawa wa ma huwa anil hawa. Hawa huwa hawa. Masih murosok wal fajri walayalin asyam. Wal fajr walayalin asyam. Wal fajr tuh saja. Asyam sama tuh pola. Water yasser. Oke, murosok. Nah, baru kita masuk mutawazin. Mutawazin adalah sajak yang untayan kata-katanya sesuai dengan pola arut dan tidak sesuai dalam qafiyah. Kita lihat contohnya. Maudu'an, arutnya sesuai. Oh, tidak sesuai qafiyah. Wazarabiyu mafsusah. Maudu'an. Kata yang bersajak mutawazin adalah maudu'an, masfufah, mafsusah. Ini kopiannya juga sama, Kopiannya sama. alutnya juga sama. Maudu'ah, masfufah, mabsusah. Ini tidak samanya nih. Nah, fa, sa, fa. Kopiah. Huruf akhir. Di huruf akhir dalam rangka memahami kaidah disinkronkan dengan contoh, maksudnya bukan taknya tapi a. Ini fa, sini sa. Karena memang itu yang kedengaran suara. Dan itu yang dianggap lafaz, suara. Kalau tak bersuara itu tidak dianggap lafaz. Oleh karena itulah ini kategorinya muhassinah lafziyah. Tuh, a, fa. Kemudian lin, nah contoh nomor 2 nih yang tadi kita. Lin nasi kal ahdaf, linabil amrod. Mutawazin. Ahdaf amrod, tapi melebar dalam takrah. Ini linnas, ini linnab. Nas sama nab. Ada 2 kata, kategorinya takrah. Linnasi kal ahdaf, linabil amrod. Ahdaf amrod, polanya sama. Sama. Ya, pola sama itu arut, tapi huruf akhirnya beda. Tidak sama dalam qafiyah, tidak sesuai. Nas sama nab. Oh, kalau begitu ada jinas. Ada jinas apa enggak? Enggak. Itu nas sama nab.
bayar kami Pak. Cina sebentar, sebentar. Termasuk contoh 3 masjid mutawazin, torik sama sakit, pola sama, pola itu arus, tapi kopiahnya beda. Ini kof, ini ba, namanya mutawazin. Nah ini yang agak membingungkan lagi. Mutawazi. Tawazi secara harfiah artinya sejajar. Tapi mutawazin seimbang, antara sejajar atau seimbang saja itu juga udah susah membedakan, maksudnya tipis. Artinya sejajar atau paralel, yakni susunan atau rangkaian beberapa untayan kata yang sejajar dalam pola arut, namun tidak dalam pola kofiah. Sama ya, cuma bahasanya yang harus seimbang, yang ini sejajar. Dengan demikian sajak mutawazi adalah sajak yang untayan kata-katanya yang bersajak itu satu sama lain sejajar, seirama dan sepola, hanya dalam arut saja. Berarti tidak dalam kofiah. Dalam balaghah sajak mutawazi didefinisikan huwa sajak alladzi takunu fihi akhiru kalimah fil faqratain mutawafiqatain fil waznil arudi. Jadi sudut pandangnya arutnya saja, ya? Tidak pada kofiah, tidak pada kofiah. Dia nggak memberikan pandangan terhadap koafi. Itu dalam definisinya juga fil waznil arudi. Kalau mutawazin ada wala tatawafaqoni bil khofiyah. Mutawazi sudut pandangnya arud saja, tidak khofiyah. Mari kita lihat. Sururun marfu'ah, contoh sama, tapi dia hanya melihat mutawazi, hanya melihat pola saja, tidak khofiyah. Abaikan kopiah. Oleh karena itu satu objek kajian bisa jadi pada saat yang sama dia mutawazin, pada saat yang sama dia mutawazin. Kapan mutawazin? Ketika kofiah dan arutnya dijadikan sudut pandang. Tapi kalau sudut pandangnya hanya arutnya aja, mutawazin gitu. Tuh mau Tuhan, masfufah, mabsusah, polanya aja. Pola itu kan kalau nahu ya, kalau sorof ya wazan. Kalau di sini disebutnya arut. Yang keempat mutorrof. Mutorrof dari kata torfun. Torfun apa artinya? Torf artinya ujung. Maka kemudian dalam bahasa surat kabar mutorrof itu ekstremis. Ekstrim, bisa kanan bisa kiri, dilihat perilaku sikap. Sajak mutorrof bermula dari kata torof artinya ujung. Dengan demikian sajak mutorof adalah untayan kata yang berbeda pola, namun memiliki kesamaan bunyi pada huruf akhir. Tuha, sajak. Kan boleh lihat itu. Ini apa nih contohnya? La tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara. Tuh akhirnya saja, ya. Dia nggak pikirkan polanya, yang penting huruf akhir. Qala Arabi zahaba sayyidu bibnihi Allahumma in kana qad ablai.
Wa innaka tolama qad afait. Maka doa kunut bersajak, sajaknya apa? Motor, hadain, afait, terus apa lagi? Awalain, kodoin, motor. Ini paling gampang. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Penting akhirnya ada ajak motor, pola tak diperhatikan. Ya. Maaf ada mafat. Latihan udah ya. Maaf ada mafat. Wa ma'akraba ma huwa atu. Ada mafat. Motor. Ya. Jelaskan kata-kata atau ungkapan-ungkapan jalan yang memiliki kesamaan bunyi pada tentu saja itu. Alangkah jauhnya sesuatu yang sudah hilang. Kata hikmah. Maaf ada maafat. Wa ma'akraba ma huwa at. Alangkah dekatnya sesuatu yang pasti datang. Umpamanya di sini ada tipak belumnya. Ini jauh dan dekat, itu lawan kata namanya tipak. Terus fat, at, akhirnya sama, akhir itu ujung, jadi mutarraf. Polanya sama apa? Polanya ini mutawazin, ya, sama. Fat, at, sama pola. Baru udah semuanya diurai sehingga satu kasus kajian saja bisa dilihat dari 4 sudut macam-macam tadi. Dari sudut pola, arut atau kofiah, tuh gitu semua. Maka kayak model ini, oh ini jadi maf'ul. Oh ini bisa jadi di samping maf'ul dia jawab syarat. Oh iya ini bisa jadi kayak begitu. Ya. Jadi dipakai serentak semuanya. Inna ilaina yabahum summa inna alaina hisabahum. Ini murassas. Banyak kata. Nomor 3 Jarir wa huwa yatba'ul asja' bi jawahiri lafzi wa apa itu? Wayak ya, yaqra'ul asma bizawajiri wa'zih. Dia mengubah saja dengan mutiara kata-katanya dan mengetuk pendengaran dengan hentakan nasihatnya. Huwa yadba'ul asja' bijawahiri lafzi. Tuh ini satu apa namanya ibarat syair, satu bagian dari bait setengah ya, setengah bagian. Terus yaqra'ul asma gitu. Bizawajiri wa'zi. Oke. Yang pertama wa'zi sama lafzi. Polanya sama, huruf akhirnya sama. Yang berikutnya suku kata lagi, bukan suku kata, malah jumlah kata ya. Jumlah katanya sama, ya murassas. Baru kemudian kita pengen tinjau lagi dari sudut saja. Asja, asma, jinas. Asja sama asma ada jinas atau tidak? Ada Pak. Jinas apa ya? Sebentar Pak, kamu tadi asjam. Kalau jumlah hurufnya sama nih ya? Iya. Iya. Tapi ada yang beda. Di J Al-Fatiha. Jadi Jinas mutasabiyah ya. Yang salah satu hurufnya berbeda. iya. Jinas apa namanya? Mutasabi. Yang mutasabi. Mutasabi. Polanya sama. Zawajir, jawahir. Ada jinas apa enggak? Enggak ada. Itu zai.
Ini jin, beda huruf. Zawajir. 2 huruf ini beda, 2 unsur. Yakba, yakra sama 2 juga, 2 huruf. Dalam konsep saja gair tam itu salah satu dari 4 ya. Nomor 4 surur marfu'ah, aqwam maudhu'ah. Tuh yang tadi ini bisa murosok dari 10 kata ya, akram namanya. Bisa juga mutawazin, maudhu marfu'ah, ini sama ya, maudhu'ah sama ya. Lihat polanya sama. Nomor 5 al-hiqdu sodaul qulub wal lajaju sababul huruf. Ini fakrahnya sama, 3 kata itu fakrah namanya. Iya, al-hiqdu sodaul qulub, al-lajaju sababul huruf. Yang pertama kulub sama huruf. Ini masuk kategori apa ini? Jinas apa ini? Jinas saja. Huruf akhirnya aja serupa. Mutarraf, tapi wazannya serupa. Berarti murosok. Huruf polanya. 6 irtifa'ul akhtar bintihamil akhtar. Murosok, akhtar. Ada jinasnya? Ada Pak? Tidak ada, karena namanya sama maknanya. Sama ya Pak? Akhtar namanya beda juga maknanya. Bahaya. Benar. Iya sih. Kalau ungkapan kita ini semakin tinggi kedudukan, semakin keras angin menerpa. Nomor 7 fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dilin mamdud. Dil semua nih ya, pohon bidara sidr yang tidak berduri, makhdud tidak berduri. Oke, ini kata makhdud sama mandud sama mamdud, pola sama, namanya arut, akhirnya sama, namanya kuafi. Udah mulai sama, pas lebih dari itu kata, jumlah katanya. Sidrin makhdud, tolhin mandud. Tolhin apa ini? Pohon pisang, buahnya bersusun-susun. Jadi buah surga itu pisang. Ar-Rahman, Nun, Alam Al-Quran. Akhirnya nih, Alam khalaqal insan, Alamahul bayan, As-samsu wal qamaru bi husban, An-najmu was-syajaru yasjudan, Was-sama' rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tufsiru al mizan, wal arda wada'aha lil anam. Bumi dia bentangkan untuk makhluknya. Udah, jangan pinter-pinter.
Boleh nanya lagi Pak, saya masih penasaran yang sama kopiah. Tapi kalau saya melihat dari sini, berarti tak marbutoh itu dianggap bukan huruf akhir, itu cuma penambahan ya kita ya. Kayak mobil susah, mobil itu dibilang dia tidak sama itu huruf akhirnya. Kan tadi yang dicontoh mana tadi di halaman. Nah, sedangkan yang lain huruf-huruf di luar itu dianggap huruf akhir. Betul nggak itu Pak? Betul. Jadi memang tak marbutoh itu tidak dianggap huruf Dalam akhir. konteks apa? Dalam konteks ini Dalam konteks ini, Iya. dalam konteks nahu pun bukan. bukan. Madrasah huruf akhirnya sin. Ya, ya, paham sekarang. Iya, betul. Nah itu tambahan. Tanda menunjukkan apa? Madrasah. Tempat Bapak. Menunjukkan banyak. Menunjukkan lil kasroh. Kuburan itu kalau satu makbar, kalau banyak makbar. Iya. Tuh, menunjukkan banyak. Ada jamak yang ditunjukkan oleh tak. Ulaika humul kafaroh. Itu jamak. Fajaroh. Makanya taknya mubalak. Tadinya madros isi makan dari darosa tempat belajar, karena banyak maka ditambahin tak. Banyak yang belajar, banyak yang ngajar, banyak yang pelajaran banyak. Apalagi dalam satu hari 3 shift. Nah, ada juga dalam Al-Quran tak marbutoh. Memang kalau berhenti suara hak dalam Al-Quran memang bukan tak marbutoh, hak saja, tambahan dalam rangka saja. Itu namanya istilah balaghahnya hifzon liriayah. Riayah liru usil ayat. Ayat-ayat yang pertama. Mahiyah. Kamu itu apa itu tulisannya? Wa ma adraka mahiyah. Narun hak. Mahiyahnya itu. Mahiyah berapa kata? Dua. Tanya tambahan lagi. Apa? Masa mana? Iya. Itu ma ditambah iya. Mahiyah apa itu? Itu menanyakan tentang hakikat. Maka mahiyah itu artinya substansi. Enggak pakai karena wakaf sama dengan mahiyah. Oh ini pakai karena wakaf di sini mahiyah. Mahiyatul insan ruh. Substansi manusia adalah ruhnya. Mahiyah. Ma sama hiya terus ditambah tak. Apa itu ada di ayat Quran yang akhirnya haknya semuanya tambahan karena menjaga sajak itu. Pengen nanya soal kalau Yes. apa sih kalau misalnya kalau guru banyak, guru laki guru perempuan itu cukup asatiza apa asatiz? Ustaz, jamaknya 2. Asatiz. Yang pasti ustaz, laki-laki. Ya. Yang kedua, asatiza. Tuh. Ini banyak para mubalik ini menganggap ustazah. Ustazah. Kalau yang ustazah ini jamaknya ustazah. Tuh. Perempuan.
Iya, perempuan. Jadi ini salah satu kita pakai asatiz ustazah yang mulia atau asatizah ustazah. Ya, idham. Ya, di belakang ada apa? Siapa? Saya Pak Ilham. Di muka ada apa? Patroli. Salah, di muka ada ini. Ini hasinat maknawiyah. Hasinat maknawiyah namanya tauriyah. Tauriyah dari kata warok, di belakang. Maksudnya tauriyah diumpetin. Karena menyebut kata belakang, maka makna muka diumpetin oleh kata belakang. Karena diumpetin, lawan bicara menyangka di depan, padahal bukan di belakang. Kayak nanti di Al-Quran banyak kayak begitu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.